Baik, pemirsa seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisinya, kita akan sampaikan beberapa emiten diantaranya yang pertama dari PT Garuda Indonesia atau GIAA, di mana Direktur Keuangannya Fuad Rizal ini dicopot dari jabatannya dalam RUPS Sabtu 21 November 2020. Kemudian berikutnya kita lihat PT Evergreen Invesco Tbk dengan kode saham GREN, GREN. Kita lihat ini akan hengkang dari lantai bursa mulai Senin 23 November, berarti hari ini ya, setelah sahamnya disuspensi lebih dari 24 bulan. Dan selanjutnya ada PT Excel Axiata Tbk atau XCL yang merampungkan pengalihan menara ke Protelindo, anak usaha dari PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Baik, sebelumnya kita akan sampaikan dulu bagaimana dengan kondisi fundamental dari Garuda Indonesia, bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Kinerja pada penutupan Jumat pekan lalu mengalami penguatan sekitar 1,3% di level 394, kemudian kinerja 6 bulannya menguat cukup signifikan 91%. Adapun PE ratio 0,5 kali, kemudian net profitnya dalam 9 bulan pertama di tahun 2020 mencapai 713 miliar dolar Amerika dengan liability 10 juta dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rifan Kurniawan. Ya, Mas Rifan, dengan beberapa emiten update yang kita sudah sampaikan ini terkait dengan Garuda Indonesia kemarin sempat mengalami lonjakan yang cukup signifikan ya, karena memang ada holding pariwisata juga yang akan dibentuk oleh pemerintah. Nah, Garuda Indonesia ini bagaimana kansnya menurut Anda ini, Mas Rifan? Iya, jadi kalau kita bicara memang kalau industri penerbangan lah ya, itu adalah salah satu sektor yang memang terdampak paling signifikan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Yes. Ya, makanya tidak heran harga sahamnya juga turun cukup signifikan sepanjang tahun 2020 ini. Dan memang dalam beberapa waktu belakangan ini harga sahamnya meningkat ya, karena memang ada sentimen yang tadi dikatakan adalah holding pariwisata ya kan, kemudian juga dengan pencairan dana PEN yang kurang lebih sekitar 8,5 triliun ya kan. Ya ini memang menimbulkan asa lah bagi Garuda Indonesia sendiri. Tapi kalau saya pribadi ya, saya melihat bahwa secara fundamental kinerja Garuda Indonesia ini agak sulit ya untuk bisa bangkit di tahun 2021. Nah, beberapa hal yang mungkin melatar belakangnya adalah pertama, mungkin akan ada orang-orang yang sudah berani untuk bepergian, tapi saya juga cukup yakin bahwa ada banyak orang yang masih takut lah katakanlah untuk bepergian, ya itu yang pertama. Baik. Ya kemudian kalau yang kedua, meskipun orang juga sudah bepergian, nantinya tentu kapasitas dari pesawat itu juga tidak bisa terisi penuh karena tetap physical distancing itu juga akan diberlakukan setidaknya selama 1 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah kalau kita lihat dari sisi balance sheet sendiri, nah balance sheet inilah yang sebenarnya menjadi perhatian utama kalau saya pribadi gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat data kuartal 3 2020 ya, bahkan ekuitas dari Garuda Indonesia itu sudah tercatat negatif atau tercatat defisiensi modal, ya kan. Nah di sisi lain yaitu tadi setidaknya dalam waktu 12 bulan ke depan, kalau kita pakai katakanlah liquidity ratio yang saat ini berada di 0,15 kali, yang artinya aset lancarnya Garuda itu hanya 15% dari hutang jangka pendeknya. Tentu ini menciptakan suatu risiko yang bisa dikatakan besar. Dan kalau kita main hitung-hitungan sedikit gitu ya, dengan obligasi wajib konversi yang nilainya diperkirakan 8, triliun, kalau saya rasa itu belum cukup untuk bisa menutupi hutang-hutang yang akan jatuh tempo. Nah, jadi itu yang sebenarnya cukup ditakutkan gitu loh. Ya, PR-nya masih banyak nampaknya yang harus dilakukan oleh manajemen Garuda begitu ya untuk membuktikan. Betul. Nah, itulah mungkin yang PR terbesar dari CFO Garuda Indonesia Bapak Setio yang baru menjabat. Nah, ini juga PR yang bisa dikatakan sebenarnya sangat besar buat beliau. Baik, kita akan bahas nanti emiten lainnya di segmen berikutnya. Mas Rifan, kita akan jeda dulu dan pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut ini.